Welches Jahr? Wo geht es zur Reichskanzlei? Such den eigenen Platz, Mann. Seorang tokoh legendaris yang sungguh amat sangat tidak bijaksana dalam periode kepemimpinannya pernah berteleport jauh ke masa depan, yaitu masa modernisasi yang telah mengglobal. Beliau lebih dikenal sebagai Adolf Hitler. Cari tahu yuk, ngapain aja Pak Hitler di masa depan? Let's get started. Look Who's Back adalah film rilisan 8 Oktober 2015. Disutradarai oleh David Vinnen dan diperankan oleh Oliver Masucci, Fabian Swatsky, Christoph Herbst, Vera Kromayer, dan beberapa aktor Jerman lainnya. Pada 23 Oktober 2014, Hitler baru terbangun dari tidurnya. Suasana sekelilingnya membuatnya heran. Tanpa suara senapan ataupun pesawat tempur yang melintas, yang terdengar hanyalah kicauan burung. Sesaat kemudian, sebuah bola plastik menggelinding ke arahnya. Dengan kepala yang masih pusing, Hitler mencoba beranjak. 3 orang anak kecil sudah berdiri di belakangnya. Hitler lalu menanyakan Martin Bormann yang merupakan kanselir Nazi. Namun, 3 orang anak kecil ini tidak mengerti siapa yang dimaksud. Kemudian, ketiganya dipanggil karena proses syuting masih berlanjut. Seorang jurnalis TV swasta bernama Fabian tidak menyadari keberadaan Hitler yang tertangkap oleh kameranya saat mereport sebuah berita. Masih kebingungan, Hitler berjalan menyeberangi jalan raya dan nyaris ia tertabrak kendaraan. Hingga ia sampai ke gerbang Brandenburg yang sudah menjadi taman wisata. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Hitler menanyakan jalan menuju kantor kanselir. Namun, orang-orang ini malah menjadikan Hitler sebagai objek yang menarik untuk dipotret. Selang beberapa saat, terlihat ibu-ibu yang nampak familiar. Saat Hitler mendekat, anak si ibu itu pun menangis dan semprotan cairan itu membuat Hitler kesulitan untuk melihat dengan jelas. Hitler lalu mendekati kios pinggiran dan mengambil sebuah koran harian. Ia tertuju pada tanggal yang berlangsung, yaitu 23 Oktober 2014. Saat pemilik kios menegur Hitler, tiba-tiba ketika Hitler tersadar dari pingsan, ia menduga kalau dirinya telah diculik dan mencurigai bahwa dinas rahasia musuh telah menciptakan dunia baru yang nampak seperti dunia paralel untuk mengelabui dan menangkapnya. Mulai ketakutan, Hitler pun menyerah dengan mengangkat kedua tangannya. Si pemilik kios hanya tertawa melihat tingkah Hitler dan menduga kalau Hitler sedang syuting film dokumenter. Hitler menanggapi kalau penampilannya sehari-hari memang seperti itu dan memperkenalkan dirinya adalah Hitler. Lagi-lagi, si pemilik kios beranggapan kalau beliau sedang bergurau. Der wahnsinnig. Hitler mulai menggali informasi melalui setiap koran yang dibacanya. Pada sebuah koran yang menampilkan dirinya, ia mengetahui kalau orang-orang mengira dirinya telah lama mati, sehingga banyak bermunculan tokoh amatir yang memperagakan kepribadiannya. Kekecewaan pun muncul dalam dirinya setelah ia mengetahui kalau Jerman telah dipimpin oleh seorang wanita canggung, dan pergantian nama negara yang ia perjuangkan menjadi Republik Federal Jerman. Sementara itu, sebuah perusahaan TV swasta sedang mengadakan rapat pemilihan direktur baru yang jatuh kepada seorang wanita bernama Belin, di mana itu membuat Christoph yang sudah bertahun-tahun menjabat sebagai wakil direktur merasa tak dipercayai untuk menjadi direktur. Ia kemudian menemui Fabian dan memberikan surat pemecatan dengan alasan untuk menghemat pengeluaran. Fabian berusaha menawarkan materi barunya yang berpotensi akan menjadi berita utama, yaitu harapan anak-anak Yahudi untuk meningkatkan skill bola mereka, sementara ayah mereka pecandu alkohol. Sayangnya, pemecatan tetap dilakukan. Fabian nampak bersedih dengan terus memandangi video yang terakhir direkamnya. Tiba-tiba, pandangan ibunya tertuju pada sosok dalam video yang terlihat seperti Hitler. Penasaran, Fabian pun berencana untuk mencari Hitler di pusat kota Berlin. Kembali ke kios pinggiran, si pemilik kios menyuruh Hitler untuk mengeluarkan sebuah rak. Diiringi dengan keluhan, kemarin aku menggerakkan batalion ke-12. Sekarang aku memindahkan rak koran. Si pemilik kios mulai mencium bau aneh yang ternyata bersumber dari seragamnya Hitler. Hitler diminta untuk membawa pakaiannya ke jasa pencucian. Di tempat pertama, si tukang cuci menolak lantaran pakaian Hitler yang sudah overbau.
Untungnya, di tempat lain ada yang mau mencuci pakaian Hitler dan meminjamkan pakaian mereka kepadanya. Saat Hitler kembali, si pemilik kios bersemangat menyambut kedatangannya dan memberitahu kalau Fabian telah mencarinya kemana-mana. Fabian pun mulai memperkenalkan diri dan sedikit meniru cara Hitler berbicara. Hitler lalu melanjutkan dengan membahas persekutuan antara Polandia dan Rumania untuk mengalahkan Jerman. Namun keduanya malah beranggapan bahwa Hitler pandai berakting. Fabian kemudian berjanji akan membuatnya tenar selama berperan sebagai Hitler. Setelah itu, Fabian bercerita kepada ibunya terkait pertemuannya dengan sosok yang benar-benar mirip dengan Hitler. Ia juga meminjam mobil ibunya untuk dipakai selama seminggu. Melihat mobil yang digunakan Fabian, Hitler sempat khawatir karena sepertinya mobil tersebut tidak layak dibawa ke medan tempur. Selama bersama Hitler, Fabian mulai merekam video dokumentasi terkait keberadaan Hitler dan menunjukkan media TV untuk menayangkannya. Kecanggihan teknologi TV membuat Hitler takjub. Dia kemudian berinisiatif untuk menjadikan TV sebagai media propaganda. Berlanjut, di mana Hitler mulai melakukan eksperimen sosial dengan lontaran pertanyaan-pertanyaan terkait politik, demokrasi, dan sistem pemerintahan yang diterapkan di Jerman. Eksperimen tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang awam, namun juga kalangan ningrat. Seusai itu, mereka mendatangi peternakan anjing. Saat Fabian mewawancarai pemilik peternakan, Hitler malah dibuat sibuk oleh serangan anjing kecil dan... Di kondisi berbeda, ketika Fabian menghubungi Christoph bahwa ia sedang membuat film dan meminta bantuan sokongan dana. Akan tetapi, Christoph malah mematikan ponselnya. Sementara Hitler kembali berulah, yaitu memecahkan kaca mobil ibunya Fabian. Semakin pusing, Fabian sedikit kesal karena mereka tidak mempunyai uang lagi. Hitler pun memutuskan untuk membuka jasa pelukis. Setiap orang yang dilukis Hitler hanya tertawa terbahak-bahak saking indahnya lukisan Hitler. Die sie dann weinen werden. Hari demi hari berlalu, Fabian dan Hitler telah berjumpa dengan banyak orang. Kehadiran Hitler mendapat sambutan yang baik dari setiap orang yang mereka jumpai. Fabian kemudian memberanikan diri mendatangi Christoph dan memperkenalkan Hitler. Saat Christoph mengajak Fabian untuk bicara empat mata, Hitler langsung memasuki ruangan meeting. Di ruangan ini, Hitler mengutarakan gagasannya terkait bangsa Jerman ke depan. Orang-orang yang ada di situ hanya ketawa melihat gaya bicara Hitler. Direktur Berlin merasa tertarik dengan kepribadian Hitler dan akan menempatkan Hitler ke sebuah acara TV komedi. Saat itu juga, Fabian kembali diperbolehkan untuk bekerja. Christoph lalu menunjukkan ruangan kekaisaran baru Hitler dengan bantuan sekretaris Kromayer. Kromayer membimbing Hitler untuk belajar mengoperasikan komputer dan memperkenalkan internet yang akan membuatnya terhubung dengan dunia. Berlanjut ke sebuah acara komedi Crash Alter, di mana seorang aktor berperan sebagai presiden Amerika berkulit hitam dan beberapa orang wanita muslim untuk menggambarkan situasi politik saat ini. Kemudian, acara selanjutnya diisi oleh Hitler. Semua penonton awalnya terdiam melihat sosok Hitler yang berseragam lengkap. Setelah beberapa menit, Hitler pun mulai berbicara terkait siaran-siaran sampah yang ditampilkan di TV dan berjanji akan terus berjuang melawan TV yang berpotensi pada pengaruh buruk. Pernyataan Hitler tersebut membuat penonton bersorak. Seusai acara itu, beberapa penonton meminta tanda tangan Hitler. Seorang komedi yang tidak nyaman dengan keberadaan Hitler mulai mengamuk yang membuat dirinya harus diseret keluar. Berlin dan Christoph akhirnya memutuskan untuk menayangkan Hitler di semua acara televisi. Bahkan, beberapa YouTuber pun mempublish keberadaan Hitler yang membuatnya semakin terkenal. Popularitasnya itu dijadikan sebagai kesempatan emas untuk mengubah sistem pemerintahan di Jerman. Ia kemudian mendatangi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat dan menanyakan terkait mobilitas produk dan warga Polandia di Jerman. Tidak mendapat jawaban yang memuaskan, Hitler pun meluapkan amarahnya. Die Bewegung Jahrzehnte zurück. Sementara itu, Direktur Berlin didatangi oleh jaksa dan polisi yang menyampaikan keluhan dari beberapa pihak atas pernyataan-pernyataan Hitler yang mengandung ujaran kebencian. Namun, mereka tetap mengizinkan penayangan acara Hitler. Menyikapi hal itu, Berlin kemudian berbicara empat mata dengan Hitler dan meminta agar Hitler menceritakan latar belakangnya.
untuk memastikan bahwa mereka tidak berurusan dengan Hitler yang sebenarnya. Akan tetapi, setiap kali Hitler menjawab, jawabannya itu selalu dianggap lelucon. Di sisi lain, Kromayer memberitahu Christoph terkait permintaan ganti rugi atas kematian anjing kecil yang pernah ditembak Hitler saat pembuatan film bersama Fabian. Hingga pada sebuah acara TV di mana Hitler tengah diwawancarai. Si pewawancara kemudian memperlihatkan rekaman video penembakan terhadap anjing kecil. Kemunculan video tersebut dilatar belakangi oleh Christoph yang bermaksud untuk menggeser Belin dari jabatannya, dan Belin pun dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh Christoph. Sedangkan Hitler dan Fabian kembali ke rumah ibunya Fabian. Di sini Hitler menulis sebuah buku terkait awal mula terjebaknya ia di tahun 2014. Fabian meminta Belin untuk kembali membuat film yang diadaptasi dari buku Hitler. Singkat cerita, Hitler kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat Jerman melalui buku yang ia tulis. Ia juga memberikan sumbangan terhadap perlindungan hewan untuk menebus kesalahannya. Di saat bersamaan, Christoph dibuat pusing oleh penurunan rating TV mereka. Salah seorang staf kemudian mengajukan agar sebaiknya mereka mengambil alih pembuatan film baru Hitler yang diadaptasi dari kisah Hitler sendiri. Tanpa menunda, Christoph akhirnya mendatangi lokasi syuting yang dimaksud. Ia mendekati seorang pria yang diduganya itu Fabian. Dan ternyata itu orang lain yang memakai topeng silikon saat syuting berlangsung. Christoph lalu bernegosiasi dengan Fabian untuk menayangkan film yang sedang mereka buat dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Berlanjut ke rumah Kromayer, di mana Fabian memberitahu tawaran dari Christoph. Tiba-tiba, neneknya Kromayer menoleh saat mendengar suara Hitler. Si nenek rupanya masih mengingat bahwa itu adalah Hitler. Ia kemudian mengungkapkan bagaimana kejamnya Hitler saat memimpin Nazi Jerman. Saat perjalanan kembali, Fabian mulai kepikiran dengan ucapan neneknya Kromayer. Ia lalu meminta Hitler untuk berhenti memerankan karakter Hitler yang sebenarnya selain demi kepentingan syuting film. Akan tetapi, Hitler hanya memberikan tanggapan. Herzenweg, das verstehe ich doch, Sawatzki. Scene berpindah pada proses adegan syuting, di mana awal mula Hitler terbangun di tahun 2014. Pria yang berperan sebagai Fabian kemudian bertanya apa yang sebelumnya terjadi sehingga Hitler terbangun di tempat itu. Hitler sendiri juga merasa bingung. Ia lalu meninggalkan lokasi syuting dan dihadang oleh dua orang preman yang kemudian menghajarnya. Hitler babak belur dan dirawat di rumah sakit. Belin memberitahu bahwa pelakunya adalah preman Nazi amatir. Sementara Fabian kembali mengamati video awal mula munculnya Hitler. Ia menemukan gumpalan asap tepat di mana Hitler terbangun. Penasaran, ia pun mendatangi tempat itu. Dan ternyata, tempat itu adalah lokasi sejarah bunker Nazi. Bergegas ia pergi ke rumah sakit untuk mencari Hitler. Namun Hitler sudah dipulangkan. Fabian pun mengatakan kepada Belin kalau pria yang mereka duga hanya memerankan karakter Hitler, ternyata dia Hitler yang sebenarnya. Fabian terus mencari Hitler, dan ketika ketemu, seketika tudungan pistolnya mengarah kepada Hitler. Disertai ucapan, kau membodohi orang-orang dengan propagandamu. Hitler pun menjawab bahwa rakyat tidak tertipu oleh propaganda, melainkan secara sadar memilihnya sebagai pemimpin. Tidak peduli dengan itu, Fabian pun menembaknya. Hitler terjatuh dari atas gedung. Anehnya, saat Fabian melihat ke bawah, tiba-tiba saja Hitler sudah berdiri di belakangnya, sembari berkata, kau tidak bisa menyingkirkanku. Aku adalah bagian dari kalian semua. Di scene ini, saya tertipu. Ternyata ini proses syuting yang berlangsung. Setelah mengakhiri syuting film terbarunya, Hitler bersama rekan-rekan mengenang jasa-jasa Fabian yang baru saja meninggal. Yang di dalam film tidak diketahui bagaimana Fabian meninggal.